Mengejutkan, hari ini ada 3 berita terbaru dan terupdate tentang Prabowo dan Gibran. Jangan lupa like dan subscribe channel ini dan silahkan simak baik-baik. Inilah berita yang pertama. Jokowi minta ketemu Megawati. Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut-sebut meminta waktu untuk bertemu dengan Ketua Umum Partai PDIP Megawati Soekarnoputri. 3 petinggi PDI Perjuangan bercerita kepada Tempo, Jokowi berharap bisa berkoalisi dengan Partai Banteng dalam pemilihan presiden putaran kedua. Keinginan Jokowi untuk bertemu Megawati ini disinyalir untuk membangun kekuatan jika Prabowo Gibran melaju ke putaran kedua melawan Anies Muhaimin. Bendahara Umum PDIP, Oli Dondo Kambe, tak membantah adanya permintaan Jokowi untuk bertemu Megawati. Ia mengangguk saat Tempo meminta tanggapan soal informasi tersebut. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Yakin Jokowi akan curang di pemilu 2024, Rocky Gerung sarankan Megawati lakukan ini. Rocky Gerung, seorang pengamat politik, yakin bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan berbuat curang dalam pemilu 2024. Ia mengungkapkan pendapatnya saat menanggapi instruksi DPP PDIP yang meminta seluruh kader dan calegnya untuk memenangkan pemilu 2024. Dalam surat yang ditandatangani Megawati sebagai Ketua Umum, PDIP menyuruh para kader untuk turun ke bawah secara masif melakukan kerja-kerja pemenangan. Instruksi ini diduga sebagai reaksi terhadap hasil survei yang menunjukkan bahwa suara Ganjar Pranowo dan PDIP menurun. Rocky Gerung pun menilai Megawati telah menyadari bahwa PDIP tidak akan menang jika tidak menggunakan seluruh kekuatan. Karena itu, Megawati menginstruksikan struktur partai, anggota dewan, dan caleg PDIP untuk memenangkan pemilu 2024. Jadi Ibu Mega menghitung memang, kalau enggak perang total, itu PDIP lenyap dari peta politik Indonesia dan artinya sejarah Soekarno juga hilang, katanya. Namun, Rocky Gerung sedikit mengkritik instruksi Megawati yang ia anggap masih kurang jelas. Menurut dia, Megawati seharusnya dengan tegas memerintahkan seluruh anggota PDIP untuk mengalahkan Presiden Jokowi. Pasalnya, ia berpendapat bahwa lawan Megawati dalam memenangkan pemilu 2024 bukanlah Anies Baswedan dan Prabowo Subianto sebagai capres, melainkan Jokowi. Jadi PDIP harus memenangkan pemilu artinya menghalangi Jokowi untuk tetap mempengaruhi politik atau halangi Jokowi tetap ingin mencurangi pemilu, katanya. Rocky Gerung yakin bahwa Jokowi akan melakukan kecurangan dalam pemilu 2024. Ia menyimpulkan ini dari pengamatannya selama ini. Sebagai catatan, Rocky Gerung sebelumnya telah terang-terangan mengatakan bahwa lolosnya Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto merupakan hasil dari campur tangan Jokowi di Mahkamah Konstitusi. Kan menang itu artinya tidak ada kecurangan, tetapi dari awal kita tahu bahwa Jokowi akan bermain curang, ujar Rocky Gerung. Inilah analisis kita tuh, kalau kita bilang dituduh, ya namanya juga kita bikin analisis dari keadaan yang setiap hari kita perhatikan kan, sambungnya. Oleh karena itu, Rocky Gerung menilai Megawati seharusnya lebih jelas memerintahkan kader-kadernya untuk mengalahkan Jokowi. Karena hanya Jokowi yang mampu untuk mengaduk-aduk politik dengan cara yang curang, kan itu dasarnya tuh, ungkapnya. Lebih lanjut, Rocky Gerung bahkan menyarankan Megawati untuk menurunkan atau melengsarkan Presiden Jokowi. Nah, supaya orang dapat sensasi atau pengertian dasar apa yang disebut kemarahan Ibu Mega, maka mestinya Ibu Mega sudah turunkan Jokowi, ujar Rocky Gerung. Kan sebetulnya menangkan PDIP artinya turunkan Jokowi. Gampangnya begitu cara berpikir masyarakat, tambahnya. Dalam pandangan Rocky Gerung, perolehan suara PDIP di survei tidak akan naik jika Megawati tidak mengatakan jelas soal siapa yang harus dilawan. Dampak yang besar baru akan terlihat jika Megawati mengajak melengsarkan Jokowi dari jabatan sebagai presiden. Jika PDIP tidak mau mengambil langkah drastis ini, Rocky Gerung menyarankan Megawati untuk setidaknya memecat Jokowi sebagai kader. Lain kalau Ibu Mega katakan sudah saatnya kita lengsarkan Jokowi, atau minimal ada tanda pertama bahwa Jokowi itu ditegur secara organisasi dengan pemecatan dia sebagai anggota PDIP, itu baru berakibat. Kalau enggak, gairah wong cilik untuk berkelahi yang enggak ada, jelasnya. Itulah berita yang kedua. Sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Kata Megawati, kekuasaan itu enak, tapi kita jangan lupa daratan.
Dalam perayaan Natal yang dilakukan PDI Perjuangan dan Relawan Damai Sejahtera for Ganjar Mahfud, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri mengungkapkan refleksi soal bagaimana cobaan untuk manusia dan keteguhan untuk selalu memegang jalan kebenaran. Dalam khotbah di perayaan Natal tersebut, sebelumnya Pendeta Gilbert membeberkan butir-butir refleksi tentang jalan kebenaran yang harus teguh dipegang. Sementara Megawati memberi gambaran bagaimana tema jalan kebenaran memang mendapatkan kontekstualisasinya di tahun politik jelang pemilu ini. Megawati, dalam pidatonya mengawali dengan cerita tentang perjalanan terakhirnya ke Vatikan dan bertemu Paus Fransiskus. Megawati mengaku sebelumnya tak membayangkan akan bisa bertemu pemimpin Katolik tertinggi tersebut. Padahal semua tahu saya beragama Islam. Perempuan lagi, itu peristiwa luar biasa. Tapi itu terjadi karena saya terpilih menjadi salah satu juri yang dipilih Paus dan Imam Besar Masjid Al-Azhar, kata Megawati. Ternyata, Imam Besar Masjid Al-Azhar dan Paus Fransiskus menyimak laporan tentang Megawati yang selalu menyatakan kebenaran bagi kepentingan umat manusia. Masih berkaitan dengan itu, di dalam perayaan HUT PDIP tahun ini, Megawati memilih tema Satyam Eva Jayate, bahasa Sanskerta yang berarti kebenaran pasti menang. Itu bukan kata-kata saya, itu adalah ketika abad ke-13, Raden Wijaya sepertinya dibuat sengsara, dan ada empu yang mengatakan, jangan takut dan jangan lemah, beranilah, jujurlah, kemenangan selalu ada, kebenaran selalu ada, dan pasti menang, ucap Megawati. Baginya, prinsip ini sangat penting untuk jadi pegangan, seperti diajarkan semua agama apapun, manusia pasti selalu akan diberi cobaan, dan jalan kebenaran harus selalu menjadi pegangan, jangan takut membela kebenaran. Sebagai manusia selalu kita diberi cobaan, itu semua agama mengajarkan begitu. Kita akan selalu dicoba untuk apakah menjadi orang baik, atau orang tidak baik. Kekuasaan itu enak, tapi kalau sudah harus berhenti, ya berhenti, jangan malah lupa daratan. Itu cobaan, jangan lupa, manusia selalu dicoba, katanya. Berita selanjutnya, Rocky Gerung beritahu Megawati 2 jalan untuk makzulkan Jokowi. Pengamat politik Rocky Gerung memberitahu Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarnoputri 2 jalan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo, Jokowi. 2 jalan tersebut adalah melalui Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, dan lewat kehendak rakyat, karena menurut Rocky Gerung Megawati kini ingin melihat Jokowi dimakzulkan dari jabatannya. Bu Mega tentu makin lama makin ingin melihat Jokowi dimakzulkan, tinggal cari jalannya. Jalan DPR yang mungkin sekali itu agak susah tetapi masih bisa diupayakan atau jalan di jalanan beneran, ucapnya. Kan cuma itu pilihannya, mau diturunkan secara konstitusional atau diturunkan secara moral kan dasarnya cuma itu, imbu ahli filsafat itu.